Soal pertama yang akan kita bahas pada video kali ini, perhatikan gambar di bawah ini. Jika keliling trapesium ABCD adalah 59,8 cm, tentukanlah panjang sisi BC. Nah, baiklah teman-teman, dari soal ataupun dari gambar yang ada di atas, kita mendapat penyelesaiannya itu diketahui panjang sisi AB itu adalah 18,2 cm. Kemudian untuk sisi AD itu 13,8 cm. Dan untuk sisi CD itu 12,5 cm. Dan kelilingnya adalah keliling dari trapesiumnya adalah 59,8 cm. Dan yang ditanya adalah panjang sisi BC. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bergerak dari keliling trapesium. Nah, untuk keliling trapesium itu didapat dari jumlah keempat sisinya. Nah, maka keliling trapesium tadi adalah 59,8 cm. Dan jumlah keempat sisinya itu adalah AB ditambah AD ditambah CD dan ditambah BC. Nah, karena jumlah keempat sisinya tadi telah diketahui masing-masing panjang sisinya selain sisi BC, maka kita langsung menggantikan semua sisi yang ada dengan angka atau bilangan yang sudah diketahui. Jadi 59,8 cm itu sama dengan sisi AB tadi adalah 18,2 dijumlahkan dengan 13,8 dijumlahkan lagi dengan 12,5 dan dijumlahkan dengan BC. BC tidak digantikan dengan angka karena angkanya belum diketahui. Nah, kemudian 59,8 cm sama dengan 44,5 dijumlahkan dengan BC. 44,5 didapat dari jumlah 18,2 ditambahkan lagi dengan 13,8 ditambahkan lagi dengan 12,5 sehingga hasilnya 44,5. Kemudian setelah ketiga sisi dari trapesium kita jumlahkan, kita cari panjang sisi dari BC. Nah, untuk mencari hasil dari BC itu kita dapat dengan mengurangkan 59,8 dikurangkan dengan 44,5. Maka BC-nya adalah 15,3. Jadi panjang sisi BC adalah 15,3 cm. Soal yang selanjutnya, Bu Ita memiliki tepung beras 9,25 kg. Sedangkan Bu Rumi memiliki 2,5 kg, lebih sedikit dari milik Bu Ita. Berapa kilogram tepung beras milik Bu Rumi? Nah, dari soal kita dapat penyelesaiannya itu diketahui tepung beras Bu Ita itu sebanyak 9,25 kg. Kemudian tepung beras Bu Rumi itu 2,5 kg lebih sedikit dari milik Bu Ita. Dan yang ditanya adalah tepung beras milik Bu Rumi. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka tepung beras milik Bu Rumi dapat kita temukan hasilnya dari tepung beras Bu Ita dikurangkan dengan 2,5 kg. Nah, jadi tepung beras milik Bu Rumi sama dengan 9,25 kg dikurangkan dengan 2,5 kg, yaitu dari itu beras milik Bu Rumi yang lebih sedikit 2,5 kg dari milik Bu Ita. Jadi 9,25 kg dikurang 2,5 kg itu sama dengan 6,75 kg. Maka tepung beras milik Bu Rumi ialah 6,75 kg. Untuk soal selanjutnya itu adalah hasil dari akar 8 dikali akar 6 adalah. Nah, untuk mengoperasikan akar-akar tersebut, kita selesaikan terlebih dahulu akar 8. Nah, akar dari 8 itu tidak ada, sehingga akar 8 ini kita jabarkan menjadi akar 2 dikali 4 dengan
akar 6 tetap. Kemudian akar 2 dikali 4 ini hasilnya itu 2 akar 2. Karena yang dapat diakarkan itu hanya bilangan 4. Sehingga akar dari 4 itu 2, itu dikeluarkan dari tanda akar dengan bilangan 2 tetap menjadi akar 2. Kemudian dikalikan dengan akar 6, itu tetap. Kemudian kita operasikan lagi 2 akar 2 dikalikan dengan akar 6. Jadi hasilnya itu adalah 2 akar 12. Nah, setelah kita temukan hasil akarnya, maka kita jabarkan kembali 2 akar 12 tersebut. Karena akar dari 12 itu tidak ada. Maka akar 12 itu dijabarkan menjadi akar 3 dikali 4. Sehingga hasilnya itu 2 akar 3 kali 4. Nah, untuk bilangan 2 tetap kemudian yang dapat diakarkan dari bilangan 3 dan 4 itu hanyalah bilangan 4. Sehingga akar dari 4 itu 2 dikeluarkan dari tanda akar. Dengan bilangan 3 tetap di dalam tanda akar. Sehingga 2 dikalikan 2 itu 4 dengan bilangan akar 3. Sehingga hasil dari akar 8 dikali akar 6 adalah 4 akar 3. Soal berikutnya, Pak Jono mempunyai lahan berbentuk persegi seluas 5.625 meter kuadrat. Maka panjang masing-masing sisi dari lahan Pak Jono ialah. Nah, dari soal kita dapat penyelesaiannya itu diketahui luas lahan berbentuk persegi itu sebesar 5.625 meter kuadrat. Dan yang ditanya itu panjang masing-masing sisi dari lahan Pak Jono. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bergerak dari luas lahan milik Pak Jono itu. Luas lahan milik Pak Jono itu berbentuk persegi dengan jumlah sebesar 5.625 meter kuadrat. Nah, karena lahan itu berbentuk persegi, maka luas dari persegi itu didapat dari S pangkat 2, sisi pangkat 2. Sehingga luas lahan berbentuk persegi itu sama dengan 5.625 meter kuadrat. Nah, berbentuk persegi maka kita ganti dengan S kuadrat sama dengan 5.625 meter kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari masing-masing sisi dari lahan Pak Jono, maka untuk mendapatkan S, maka akar dari 5.625 meter kuadrat. Nah, akar dari 5.625 meter kuadrat itu adalah 75, maka S-nya sama dengan 75 meter. Sehingga panjang masing-masing sisi dari lahan Pak Jono ialah 75 meter. Itu sebuah baju berharga 50.000. Lalu baju itu ada diskon 10%. Berapa harga baju setelah mendapat diskon? Nah, dari soal kita dapat penyelesaiannya itu diketahui harga baju itu adalah Rp50.000 dan diskonnya itu sebesar 10%. Ditanya adalah harga baju setelah diskon. Nah, untuk menjawab soal tersebut, agar harga baju setelah diskon diketahui, terlebih dahulu kita mencari besar diskon. Nah, besar diskon itu didapat dengan cara mengalikan diskon dikalikan dengan harga baju. Nah, diskon itu adalah sebesar 10% dikalikan dengan harga baju itu 50.000. 10% itu sama dengan 10/100 dikalikan lagi dengan 50.000. 10% dikali 50.000 itu adalah 5.000. Nah, setelah kita mendapatkan besar diskon, maka kita dapat mencari harga baju setelah diskon. Harga baju setelah diskon itu didapat dari harga baju sebelum diskon dikurangkan dengan besar diskon. Nah, harga baju tadi sebelum diskon itu adalah 50.000 dikurangkan dengan besar diskonnya itu sebesar 5.000. 50.000 dikurang 5.000 itu hasilnya 45.000. Maka harga baju setelah mendapat diskon adalah 45.000.